Pernah gak sih teman-teman kalian ngerasa lo udah bekerja keras tapi yang dapat kreditnya orang lain? Lo ngerasa paling benar dalam sebuah debat tapi hubungan lo malah jadi rusak? Atau lo punya ide brilian tapi terlalu takut dicemooh untuk memulainya? Siapa yang pernah yang ngalamin kayak gini? Tenang, di sini lo nggak sendirian, gue juga pernah kayak gitu ya, dan itu biasa, manusiawi ya. Apa hidupku seperti mentok terus ya? Nah, di sini jawabannya ya. Jadi rasa sakit, frustasi, dan kesendirian itu bukan kebetulan ya teman-teman. Itu punya satu akar penyebab yang sama ya. Sebuah kekuatan yang paling kuat dalam diri lo, yang bisa jadi mesin pendorong atau penjahat terbesar dalam hidup lo. Yap, ego. Apa itu ego yang sebenarnya? Dari sudut pandang mata gue sendiri ya, dan kenapa orang-orang yang bisa mengendalikannya ego bukan memusnahkannya, tapi justru lebih cepat meraih kesuksesannya dan kedamaian yang sesungguhnya mudah tercapai asalkan kalian bisa mengendalikan ego. Ini bukan motivasi yang kosong ya, ini penjelasan dari sisi ilmu pengetahuan ya, dan juga kebijaksanaan orang-orang yang tercerahkan. Jadi simak sampai selesai. Apa itu ego yang sebenarnya dari sudut pandang mata gue sendiri ya? Pertama, mari kita luruskan yang sebenarnya apa itu ego. Ego bukanlah musuh yang harus kita bunuh atau bukan untuk kita benci ya. Dalam psikologi, ego adalah bagian dari diri kita sendiri yang bertugas untuk mempertahankan identitas dan harga diri ya. Bayangkan ego seperti sistem kekebalan tubuh untuk mental kalian ya. Tugasnya adalah melindungi diri kalian ya. Tapi kalau bisa ego terlalu over, bisa-bisa kalian menjadi seorang idiot gitu ya. Tapi masalahnya sistem kekebalan ini adalah kadang-kadang overacting ya. Seperti alergi, dia melawan hal-hal yang sebenarnya tidak berbahaya seperti kritik, saran, dan ketidaksetujuan. Nah, orang-orang yang seperti itulah disebut alergi. Yang mempenjara pikirannya atau close minded ya. Ego adalah si narator cerita dalam kepala lu ya. Dia yang bisik-bisik, dia yang bisa ngasut lu, dia yang ngatain lu nih kayak gini gitu dalam dendam, atau jangan angkat tangan nanti lo kelihatan bodoh. Ego membuat kita terus menerus membela cita diri kita yang kita pikir itu adalah kita ya. Padahal itu belum tentu siapa kita sebenarnya. Dan intinya ego itu bukan diri lu, tapi dia bagian dari diri lu. Nah, apa ya? Nah, ego itu sebenarnya cita diri yang mungkin ingin melindungi diri kita sendiri ya, tapi sebenarnya itu hanya sebagian dari ilusi yang ada kepala kita aja. Nah, inilah akibatnya ketika si ego ini yang jadi sutradara utama dalam hidup lu, yang bisa menjadi berbahaya atau menjadi bumerang ya. Yang pertama nih, lu berhenti belajar. Nah, ego ini tidak bisa menerima kalau lu tidak tahu. Jadi daripada terlihat bodoh dan bertanya, lu lebih memilih diam dan tetap bodoh karena lu mandek, yang sekiranya ego lu itu udah pinter ya. Padahal itu ego ya. Yang kedua, hubungan lu jadi rusak ya. Ego harus menang dalam setiap argumen, debat, sono sini ya. Siapa ini yang kamu lawan gue, petang petenteng lah, itu ego tuh, petang petenteng ya. Nah, lu lebih peduli deh pada kebenaran diri lu sendiri daripada perasaan orang lain, daripada kebenaran umum lah ya. Hubungan dengan pacar, keluarga, dan rekan kerja jadi sangat toksik ya. Yang ketiga, lu takut gagal. Nah, ini nih, ego ini ada sisi pengecutnya nih ya. Untuk ego, gagal adalah ancaman eksistensi. Gagal adalah sebuah pencemaran nama gua sendiri gitu. Nah, jadi kalau lu tidak akan pernah mencoba hal yang baru, beresiko kesempatan besar pun bahkan terlewat. Makanya yang terlalu memilih ego yang terlalu tinggi. Di sini makanya video ini muncul untuk lu teman-teman yang ingin jadi sukses. Lanjut lagi Pak, yang keempat, lu sendirian. Nah, ego ini tembok yang membuat lu dengan orang lain tidak bisa masuk ke dalam dunia lu, tidak bisa intinya ada resisten gitu ya, ada sebuah jarak ya. Lu merasa benar tapi juga merasa sangat kesepian, intinya kayak gitu ego.
Ya wajar lah manusia kalau misal lu punya ego yang sangat tinggi, pastinya lu punya temen yang namanya kesepian, temen lu itu. Ego yang besar sama dengan hambatan yang besar, dan bahkan lu gak bakal sukses gitu ya kalau misal lu masih punya ego yang sangat besar. Nah, ego ini membangun sebuah penjara yang nyaman, difasilitasi penjaranya ya. Tapi tetap saja lu itu tetap di dalam penjara ya. Lalu bagaimana caranya lu bisa membebaskan diri lu sendiri? Nah, disinilah yang ketiga gue akan jelaskan transformasi biar lu nggak terlalu memiliki ego yang besar ya, demi kesuksesan karir lu dan hubungan lu menjadi lebih harmonis. Lanjut lagi Pak. Kabar baiknya adalah teman-teman, mengendalikan ego itu seperti melatih otot, lagi-lagi seperti melatih otot ya, analoginya lebih gampangnya kayak gitu. Bisa dipelajari ya, bisa dibangun, bisa dikendalikan, dan ini didukung oleh sains dan kebijaksanaan, dan untuk teman-teman bisa dilatih sehari-hari ya. Dari sisi ilmu pengetahuan, otak kita ini punya sesuatu yang disebut neuroplasticity ya. Apa itu? Bisa kalian searching, yaitu untuk kemampuan untuk berubah dan beradaptasi ya. Setiap kali lu memilih untuk rendah hati, menerima kritik, open minded, dan mengakui kesalahan, lu membentuk jalur saraf baru ya, identitas baru ya. Lu melatih otak lu untuk tidak bereaksi secara egois, melainkan melalui dari empati ya. Teman-teman, penelitian juga menunjukkan kerendahan hati, humility ya, dikaitkan dengan kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan ego yang kosong otaknya ya, kepemimpinan yang lebih efektif, dan hubungan yang lebih memuaskan. Orang-orang yang memiliki rendah hati itu lebih terbuka pastinya terhadap informasi baru, terhadap orang lain, welcome sama orang lain ya, sehingga mereka juga belajar lebih cepat dan beradaptasi bahkan lebih cepat juga, dan efisiensi waktunya pun lebih baik dalam menjalankan hidupnya. Dari sisi orang yang bijaksana atau filsuf stoik Romawi, Marcus Aurelius, seorang kaisar paling berkuasa di masanya, setiap hari mengingatkan dirinya sendiri. Apa itu? Yaitu statementnya kayak gini: lu bisa meninggal besok, biarkan itu menentukan apa yang lu lakukan dan katakan di hari ini. Nah, itu adalah latihan untuk mengecilkan ego lo ya, dan merendahkan hati lo di hadap Tuhan ya. Mengingat bahwa kita ini kecil seperti debu di alam semesta yang besar ini, itu bukan untuk membuat kita merasa tidak berharga atau tidak berdaya ya teman-teman, tapi justru untuk membebaskan kita dari beban harus selalu merasa penting, dan ego pun akan menyusut ketika lu memiliki statement seperti yang tadi gua bicarakan ya. Orang bijak timur mengatakan juga, pohon yang berbuah lebat, ranting yang merunduk ya, mereka yang paling berprestasi justru yang paling rendah hati, karena mereka tahu bahwa kesuksesan itu adalah hasil dari belajar dari orang yang kegagalan juga gitu. Jadi intinya mah nggak ada yang istimewa teman-teman ya, sekaligus lo orang yang cerdas, tetap aja di mata Tuhan itu sama gitu. Low ego sama dengan high growth. Nah, ini yang penting ya teman-teman, bagian keempat. Lalu apa langkah praktisnya nih bang mulai hari ini? Yang pertama, biar kalian bisa punya manfaat ya setelah menonton video ini, tolong praktikkan, yaitu praktik active listening. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Cukup memahami aja. Tahan dorongan ego untuk segera menyela dan memberikan pendapat lo. Tolong kalian coba dengarkan saja secara empati. Nah, yang kedua, embrace the beginner's mind. Apa itu? Masuk ke setiap situasi dengan pikiran seorang pemula yang ingin belajar, bukan seorang ahli yang ingin mengajari. Jadi dimanapun lo kalian berada, tetap kosongkan diri lo, kosongkan kelas lo ya. Sekalipun lo udah tahu jawabannya, tetap lo harus kosongkan diri lo dimanapun lo berada, biar lo bisa diterima dimanapun lo berada. Yang ketiga, spare your work from your worth. Kegagalan bukanlah cerminan nilai diri lo, itu hanya data bahwa satu strategi itu belum berhasil. Jadi intinya lo terus belajar dengan mengevaluasi apa yang lo telah pelajari di kegagalan itu. Yang keempat, refleksi diri. Nah, ini pentingnya. Tanya pada diri lo sendiri ya di penghujung hari setiap mau tidur ya. Misalnya kayak gini,
Di momen mana hari ini ego gue muncul dan merusak segalanya? Tolong jujur sama diri lu sendiri. Setiap mau tidur lu ngomong kayak gitu ya, kalau bisa dicatat. Nah teman-teman, jadi untuk closingan untuk video kali ini ya, dan call action untuk biar lu punya manfaat setelah menonton video ini. Jadi mengendalikan ego bukanlah tentang menganggap diri kita ini tidak berharga ya, pokoknya ya, tapi justru tentang percaya diri yang sesungguhnya. Percaya diri yang tidak perlu lagi membuktikan apa-apa kepada siapapun. Kalau lu percaya diri sama diri lu sendiri, lu nggak perlu validasi. Lu membongkar penjara itu batu demi batu, dan yang tersisa adalah ruang yang sangat luas untuk tumbuh, untuk berhubungan, dan akhirnya lu benar-benar untuk menjadi orang yang sukses dan bahagia. Jadi tantangannya hari ini adalah pilih satu situasi di mana lu biasanya bereaksi dengan ego lu ya. Dan kali ini cobalah bereaksi dengan kerendahan hati atau merespon dengan rendah hati. Apa yang terjadi di sekitar lu pasti akan berubah. Oke, untuk video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.